Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lillahi ta'ala wa ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi ajma'in. Wa lidhil muslimin wa muslimat wal mu'minat wa ahya'i minhum wa amwat muslimin. Jadi Syekh Al-Qadir Al-Jailani, jadi Syekh Muhammad Mustafa Al-Madani, jadi Syekh Muhammad Mustafa Al-Madani, Syekh Muhammad Mustafa Al-Badari, Syekh Muhammad Mustafa Al-Badari, Masyayikh Muhammad Al-Badari, Al-Badari, Syekh Al-Rahman Al-Maghfirah, wa yu'inu alaina wa azwajana wa dhurriyyatina wa rahmatana wa ala masyarakat al-ulumi wa nafa'atihim bi ismina wa anna sirri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas wajib dan sunat sa'i. Diiringi dengan sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, idola kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharuinya dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, di mana pada bulan ini disebut juga bulannya sholawat.
kita dianjurkan supaya banyak-banyak bersolawat, membaca solawat. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah dan para malaikat, artinya seluruh malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat atas nabi kita. Yusollu di situ memakai PL mudhari lil istimrar, artinya senantiasa balawasan bersolawat. Kadang waya-waya aja ya kan. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita dihimbau, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di perintah Allah Subhanahu wa taala itu, yang lain daripada itu yang seperti sholat, Allah memerintahkan kita sholat pada sholat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah kan berpuasa. Allah memerintahkan kita zakat, Allah kan berzakat. Allah memerintahkan kita naik haji umrah, Allah kan naik haji umrah. Tetapi bersolawat ini Allah mendahului, ya kan? Mendahului kita kepada taat. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Kenapa kita kada bersolawat? Nah, tentu saja. Kenapa kita kada bersolawat? Maka sudah dihimbau, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasul dan salam. Nah, jadi kita mengikuti perintah dan juga kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Senantiasa itu kada apa artinya, kada berlebihan gitu. Ada kita waya-waya aja, ya waya-waya. Mana kita baca salawat mana kada. Nah, itu barangkali karena ini bulannya sholawat Rabiul Awal, ya kan? Jadi terpaksa ini sampaikan. Mudah-mudahan kita banyak bersolawat pada bulan ini melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Baik, kita akan masuk kepada subtema. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pasal yang kelima, wajib dan sunat sa'i. Wajib sa'i ada 4 perkara. Pertama, bahwa sa'i dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Ya, itu yang pertama. Wajib sa'i dimulai dari Shafa atau bukit Shafa dan berakhir di Marwah, bukit Marwah. Ini sama-sama bukit, ya. Atau dari orang kita di sini gunung halus, bukit katanya. Gunung tanah. Kedua, bahwa sa'i yang kedua dimulai dari Marwah.
Sa'i yang kedua dimulai dari Marwah dan berakhir di Safa. Ya, jadi mulai sa'i itu mulai di Bukit Safa dulu, Bukit Safa terus ke Bukit Marwah sekali hitungannya. Yang kedua mulai Bukit Marwah ini menuju ke Safa kan? Itu kali yang kedua. Dan yang ketiga dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah 6 ya kan? Nah, 3 kali. Yang keempat dari Marwah ke Safa, jadi pulang balik sampai hitungan 7 kali. Yang kelima dari Safa ke Marwah, yang keenam dari Marwah ke Safa, dan yang ketujuh dari Safa ke berakhir di Marwah. Nah itulah sa'i. Dari uraian di atas nyatalah bahwa setiap yang ganjil dimulai dari Safa. Setiap yang ganjil dimulai dari Safa. Ya kan? Mulai di Safa, urutan pertama mulai di Safa ke Marwah. Urutan kedua mulai di Marwah ke Safa. Urutan ketiga mulai Safa ke Marwah. Urutan keempat mulai Marwah ke Safa. Urutan kelima mulai Safa ke Marwah. Urutan keenam Marwah ke Safa. Urutan ketujuh Safa ke Marwah. Jadi yang ganjil mulai di Safa ke Marwah. Dan setiap yang genap dari Marwah, dari Marwah. Dan kalau sa'i menyalahi urutan di atas, maka tidaklah terhitung sa'i. Kalau menyalahi urutan di atas, tidak termasuk, tidak terhitung sa'i. Kalau maunya mulai di Marwah dulu ada ke Safa, ada terhitungnya ya kan? Ini mulai di Safa ke Marwah. Ketiga, bahwa hendaklah sa'i itu jumlahnya 7 kali dengan yakin, 7 kali dengan yakin. Dan kalau merasa ragu tentang jumlahnya, maka dapat diberlakukan seperti keraguan dalam rakaat sholat. Dan jumlah putaran tawaf, maka dihitung sekali pergi dan sepulangnya sekali, sehingga jumlahnya 7 kali. Ini misal ada keraguan dalam kita nih, tawaf kan 7 kali juga, 7 kali putaran, lalu ragu dalam hati, 7 keaman kan. Ini sama dalam sholat kelayaran, bisa di sholat ragu 4 ke 3 sudah di 4 3. Ambil yang kurang ya kan, ambil 3 tambah sebut lagi. Misalnya tadi tawaf 7 kali, betul 6, ambil 6 tambah sekali lagi, supaya keraguan itu hilang. Keempat, bahwa sa'i itu dilakukan sesudah mengerjakan tawaf rukun atau tawaf qudum. Karena demikianlah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sa'i ini ibadahnya itu sesudah kita mengerjakan tawaf. Nah,
tawaf dulu hanya sa'i, jangan terbalik, habis sa'i hanya tawaf, terbalik. Karena demikianlah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak boleh sa'i sebelum tawaf. Dan kalau ingin mengerjakan sa'i sesudah tawaf qudum, tidaklah wajib mualat antara tawaf dan sa'i, tetapi boleh dilambatkan sa'i dari tawaf qudum, sekalipun jarak antara tawaf dan sa'i cukup lama. Ini bisa tawaf qudum ya. Makruh mengulangi sa'i sesudah mengerjakan tawaf ifadah. Makruh mengulangi sa'i sesudah mengerjakan tawaf ifadah, dengan syarat tidak diselingi antara tawaf qudum dan sa'i dengan wukuf di Arafah. Jadi kalau tawaf ifadah itu kan tawaf sudah perpisahan. Tawaf wada kita tawaf perpisahan itu kan ada dalam kisah itu langsung berikan ya lagi. Tawaf perpisahan ada tawaf apa yang kita tuh perambunan apa nang babisa anak kulit kena tawaf wada atau tawaf ifadah. Kalau diselingi antara tawaf qudum dan sa'i dengan wukuf di padang Arafah, wajib menunda sa'i sampai selesai mengerjakan tawaf ifadah. Dan kalau ditunda sa'i sampai selesai tawaf wada, maka wajib mengulang tawaf wida tadi, karena tawaf wida atau wada dikerjakan setelah selesai dan dari mengerjakan pekerjaan haji. Dari contoh di atas tidak akan tergambar adanya sa'i sesudah tawaf wada. Karena tawaf wadanya tawaf perpisahan itu ya kan, itu kan ada lagi sa'i. Langsung berikan dia. Wajib bagi orang yang mengerjakan sa'i menjalani jarak antara Safa dan Marwah dengan meletakkan tumit dan jari kakinya di tempat yang dijalani dalam sa'i. Jadi kada boleh apa? Kita tawaf kita sa'i itu kan jangan bersandal, kita tawaf pacul sandal jangan bersandal. Jadi tumit yang dikenakan di jalan mana? Wajib bagi orang yang mengerjakan sa'i menjalani jarak antara Safa dan Marwah dengan meletakkan tumit dan jari kakinya di tempat yang dijalani dalam sa'i. Seperti itulah yang dilakukan pada setiap kali sampai yang ketujuh. Kalau mengerjakan sa'i dengan mempergunakan kendaraan, maka hendaklah dipelihara kaki kendaraannya sebagaimana keadaan kaki bagi orang yang berjalan kaki. Karena sebagian dari anak tangga Safa baru dibikin orang, maka hendaknya dinaikin sampai ke atas agar dapat dijalani perjalanan antara Safa dan Marwah. Sunat sa'i itu sangat banyak. Yang diantaranya apabila selesai tawaf hendaklah istilam pada Hajar Aswad. Ya. Antara sunat sa'i itu sangat banyak. Yang diantaranya yang apabila selesai tawaf hendaklah istilam kepada Hajar Aswad. Sesudah itu keluar
menuju sofa untuk mengerjakan sa'i. Yang istilah itu sunat untuk awam. Sunat bagi lelaki naik ke atas bukit Safa dan Marwah setinggi tubuh manusia karena mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sampai ke atas bukitnya ya. Sunat membaca zikir dan doa antara Safa dan Marwah yang berbunyi di zikirnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma awlana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu ajza wa'dah wa nasara 'abdah wa zaman ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Ini doa atau zikir yang dibaca ketika kita berjalan antara Bukit Safa dan Marwah. Hendaklah zikir dan doa itu diulang-ulang 3 kali pada setiap kali jalan, ya, baik dari Safa maupun dari Marwah. Ya, dibuliki-buliki bacanya ya, dibuliki-buliki. Sunat sa'i dengan berjalan kaki tanpa memakai kaos kalau dapat memelihara kaki dari terkena najis dan tidak menyulitkan. Ya. Sunat sa'i dengan berjalan kaki tanpa memakai kaos kalau dapat memelihara kaki dari terkena najis atau dan tidak menyulitkan. Sunat sa'i dengan berwudu dan menutup aurat, dan sunat menanti waktu sunyi dan menghindar dari berdesak-desak dengan syarat tidak sampai terputus mualat antara sa'i dan tawaf. Ya. Jadi aku kita berdesak-desakan kena dulu cari nang kena nyaman ya kan. Nanti juga kapan-kapan ya kan, karena nyaman. Berdesak-desakan, berdesak-desakan musim haji lah. Musim haji ini mau pada mau kan? Kalau kebanyakan muslim, kalau hanya musim umroh, ya kan musim umroh biasa itu lengang aja lebih banyak lah. Tapi kalau musim haji, memang berdesak-desakan. Ada khawatir dari. Tidaklah makruh sa'i dengan berkendaraan seperti yang diterangkan di dalam kitab Majmu'. Berkendaraan ya, atau pakai kursi roda ada makruh. Karena Nabi SAW mengerjakan sa'i dengan berkendaraan, ya, artinya kata baca sa'i naik kendaraan kuda kah, atau onta kah, atau pada keledai kah. Tapi dahulu ini kan ada lagi onta segala macam di dalam masjid. Sebenarnya dalam masjid sudah persaingan biar bisa kalau dahulu iya ya kan persaingan itu kalau lagi ada masjid ya kan kita jauh pada Baitullah yang di luar masjid, misalnya ada wali ini pasayat itu di dalam masjid sudah. Ada lagi kendaraan seperti onta, ada skuter, kursi roda. Bagi yang kada tahu jalan
tawaf amun di lintasan yang di dalam hanya itu yang batam itu amun berjalan kaki lapah kanan satu keliling lapah ya kan waduh puas maksudnya itu kan gampang-gampang nang bersekuter lajunya banyak ya orang bersekuter ya karena tawafnya di atas ada kanaungannya tengah ya kan kalau yang di daerah lintasan tawaf yang terbuka itu kan ada apa pakai sekuter ada situ berjalan kaki aja ngomong. Sunat mualat semenjak yang pertama sampai yang ketujuh dan juga sunat mualat antara tawaf dan sa'i artinya berturut-turut jangan terpisah. Sunat sa'i berjalan-jalan sunat sa'i berjalan perjalanan perlahan-lahan perlahan-lahan dari awal sampai akhir dan sunat bagi lelaki lebih cepat dan ramal dalam tawaf kalau tidak melelahkan. Jadi sunat sa'i ini berjalan perlahan-lahan. Ini ada situ tanda apabila tanda itu pilar hijau di situ mulai sudah beramal kita amal jalan cepat sedikit jangan berjalan bercepat sedikit ramal mulai pilar hijau sampai ke pilar hijau berikutnya itu batas yang jalan ramal lebih cepat tadi. Kalau yang belum sampai situ berjalan biasa ya. Dan mulai di situ biasa membaca bacaan yang zikir yang tadi. Dan sunat bagi lelaki cepat dan ramah dalam tawaf kalau tidak melelahkan dan tidak mengganggu orang lain dan pada saat berlari dikasihkan untuk mengerjakan sunat bukan untuk main-main ya, atau berlomba-lomba dengan kawan karena perbuatan yang seperti itu mengeluarkan dia dari perbuatan sahih. Artinya maksud di situ itu bukan berlomba-lomba, artinya tambah lajuan kadang jalannya bercepat sedikit. Namun ada niatan anak pina beraramian baca berlomba-lomba itu kada sahih karena itu beraramian, ya beraramian. Dan kalau berkendaraan hendaklah digerakkannya kendaraannya dari tempat berlari sampai yang diterangkan adalah antara dua tiang yang berwarna hijau dan dua tiang yang atau pilar yang berwarna hijau yang melekat pada sudut Masjidil Haram yang jauhnya sekitar 6 hasta hingga sampai tiang-tiang berwarna hijau yang melekat pada dinding masjid dan yang satunya lagi berdampingan dengan rumah Sayyidina Abbas yang sekarang ini dinamakan Ribat yang dinisbahkan kepadanya dan selebihnya cukup dengan berjalan seperti biasa. Artinya mulai di tiang yang hijau atau pilar yang hijau situ disitulah mulai berjalan agak cepat ramal kita sampai ke tiang hijau berikutnya. Kalau sudah sampai tiang hijau berikutnya itu berjalan biasa nanti ya. P7 kita mulai sampai mulai Papua ke Sopa P7 kan mulai pilar hijau itu berjalannya melaju ya kan ramal sampai ke pilar hijau yang di sebelahnya ya. Jadi antara pilar-pilar hijau itu yang jalannya agak cepat.
Sunat membaca dalam sa'i baik bagi lelaki maupun bagi perempuan, bahkan orang yang banci doa yang berbunyi ya, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta a'azzul akram. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta a'azzul akram. Zikir ya, doa dibaca untuk perempuan dan laki-laki. Makruh bagi orang yang sa'i berhenti pada pertengahan sa'i untuk berbicara dengan orang lain. Makruh bagi orang yang sa'i berhenti pada pertengahan sa'i untuk berbicara dengan orang lain. Artinya ketika kita sa'i itu jangan berpander, jangan, lebih baik berzikir, berbacaan, ya, baca Quran, boleh aja, ya, sholawat, boleh aja, pokoknya berzikir, baik zikir yang sudah ada panduannya atau zikir yang lain. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Insyaallah Ahad yang akan datang kita akan membahas hukum di Arafah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah kita, guru-guru kita, orang kita, cerita kaum muslim dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan serta hajat kita di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.